apa sih dasar dalam Al-Quran dan hadis mengenai tasawuf? Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu tasawuf. Nah, tasawuf itu adalah ilmu untuk kita mengetahui bagaimana cara menyucikan diri, membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, salah satu gerakan dari tasawuf itu adalah zuhud. Zuhud itu adalah menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi. Ingat bahwa orang yang melakukan zuhud itu bukanlah orang yang meninggalkan semua hartanya. Ada juga orang yang melakukan zuhud itu bahkan bisnis yang dia lakukan itu berjalan dengan lancar. Nah, dasar dari tasawuf itu dalam Al-Quran ada terdapat dalam ayat ke-20 dari surat Asy-Syura yang artinya adalah barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Nah, selanjutnya untuk hadis qauliyah yang mengenai tasawuf itu sendiri adalah dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'di, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan. Jika aku mengerjakannya, maka Allah mencintaiku dan juga manusia." Rasulullah bersabda, "Maka berlaku zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan berlaku zuhudlah kamu atas segala apa yang dimiliki oleh manusia, maka mereka, yaitu manusia itu sendiri, akan mencintaimu juga." Nah, untuk yang kedua ini adalah ajaran inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf itu terdapat 3 fokus kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah tasgiyatun nafsi, yaitu adalah membersihkan diri dari segala dosa baik itu dosa kecil maupun dosa besar, dari sifat-sifat tercela dan juga penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan cara taubat, yaitu dengan cara taubatan nasuha, juga bisa dilakukan dengan cara introspeksi diri apa yang telah kita perbuat dahulu yaitu perbuatan-perbuatan yang jelek, dan juga bagaimana nanti kedepannya kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, memperbaiki sesuatu yang sudah kita lakukan dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, untuk yang kedua itu adalah taqarrub ilallah, yaitu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu adalah dengan cara bertakwa kepada Allah, yaitu bisa dilakukan dengan cara berzikir. Nah, untuk yang ketiga itu adalah hudurul qalbi ma'allah, yaitu adalah merasakan kehadiran Allah di dalam hati kita. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah dalam kita melakukan perbuatan, baik itu dimanapun dan kapanpun, kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu mengawasi kita dan selalu melihat apa yang kita perbuat, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan jelek. Nah, untuk yang ketiga, ada 3 faktor urgensi tasawuf dalam kehidupan masyarakat modern pada saat ini. Yang pertama itu adalah tasawuf merupakan potensi ilahiyah yang dapat mewarnai segala aktivitas manusia, baik itu dalam aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas budaya, dan aktivitas politik. Nah, untuk yang kedua adalah tasawuf itu memiliki relevansi terhadap problem-problem masyarakat modern yang secara seimbang memberikan kesejukan batin serta disiplin syariah. Nah, untuk yang ketiga itu ada tasawuf sebagai kontrol manusia agar tidak tercemar dengan modernisasi yang mempengaruhi nilai-nilai moral masyarakat modern saat ini, sehingga tasawuf itu mengangkat keunggulan dan kejayaan dari akhlak.
Nah, berbicara mengenai thariqah dan tarekat, thariqah atau tarekat itu adalah suatu cara, sistem, atau metode yang dilakukan oleh seseorang yang menempuh jalan kepada Allah dengan tahapan-tahapan makomat. Nah, thariqah atau tarekat sendiri itu dibangun berlandaskan sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Thariqah itu jalan atau cara. Nah, jalan di sini bisa kita tempuh dengan cara belajar dengan ilmu. Nah, berbicara mengenai cinta dan nafsu, apa sih perbedaannya? Nah, cinta itu di sini ialah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umatnya, yang nanti output yang keluar dari cinta itu sendiri adalah rasa menyayangi, rasa ingin menghargai satu sama lain, rasa ingin menjaga satu sama lain. Nah, sedangkan nafsu itu sendiri terdapat bisikan dari setan yang nantinya akan menjerumuskan dalam suatu kejahatan, kehinaan, dan juga kemaksiatan. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam suatu hubungan sah seperti suami istri itu, cinta yang diiringi dengan nafsu itu akan menjadi suatu kebahagiaan, bukan malah menjerumuskan terhadap suatu kehinaan atau kemaksiatan. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana jika saya ada di posisi damar. Nah, langkah yang akan saya lakukan adalah tetap melanjuti kuliah. Karena apa? Karena mengingat bahwa menuntut ilmu adalah wajib, dan masuk di bangku perkuliahan merupakan suatu kebanggaan dan juga harapan yang diinginkan oleh kedua orang tua. Mengingat proses beliau menyekolahkan saya dari SD hingga SMA sehingga kami bisa melanjuti di bangku perkuliahan, itu merupakan suatu pencapaian yang besar bagi orang tua melihat anaknya berjuang dan menuntut ilmu sampai dengan tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tetap melanjuti kuliah yang langkah yang akan saya ambil, dan untuk bertahan hidup juga untuk membiayai kuliah ada dua opsi di sini. Yang pertama adalah saya akan mengikuti event-event beasiswa yang ada. Tidak cukup untuk satu kali mengikuti event beasiswa kuliah. Ketika kita sudah gagal dalam satu event, kita akan mengikuti event-event yang lainnya. Opsi yang kedua adalah kuliah sambil bekerja. Nah, kita perlu tahu bahwa Allah akan menguji hambanya tidak melampaui batas kemampuan dari hamba itu sendiri. Juga kita harus tahu bahwa rezeki masing-masing orang itu sudah diatur oleh Allah SWT. Jadi kita harus selanjutnya adalah bagaimana kita berusaha dan selalu berdoa